Di kota kecil yang tadinya damai, kini udara terasa dingin, mencekik seperti cengkeraman utang. Keluarga Surya yang terdiri dari Budi, sang ayah, Dewi, sang ibu, dan 2 putra mereka, Ananta, 15 tahun, dan Bayu, 12 tahun, mendapati keceriaan mereka direnggut habis. Tahun-tahun kerja keras Budi di pabrik tekstil berakhir dengan sebuah pemberitahuan singkat yang dingin, pabrik bangkrut. Budi, pria yang selalu tegak dan penuh tawa, kini adalah bayangan dirinya sendiri. Bahunya merosot seperti menanggung beban atap rumah yang lapuk. Matanya yang dulu memancarkan optimisme, kini keruh, dipenuhi rasa malu yang menusuk. Ia mencoba menyembunyikan kerapuhannya di balik koran lusuh yang dibacanya berulang-ulang, mencari lowongan pekerjaan yang terasa mustahil ditemukan. Di kota kecil ini, satu pabrik bangkrut berarti ratusan keluarga lain juga jatuh bersamanya. Setiap pintu yang ia ketuk, setiap kepala yang menggeleng adalah palu godam yang menghantam sisa-sisa harga dirinya. Dewi, istrinya, melihat perubahan itu dengan hati yang hancur. Dulu, ia adalah wanita yang selalu bersemangat. Kini, ia bergerak dalam keheningan yang dipenuhi kecemasan. Setiap malam, ia menghitung sisa beras di kaleng, merenungkan tagihan listrik yang menumpuk seperti gunung es yang mengancam menenggelamkan mereka. Dapur yang dulunya penuh aroma masakan sederhana yang hangat, kini sering sunyi. Hanya diisi uap air dari nasi yang dimasak sedikit demi sedikit agar cukup untuk hari esok. Dewi tahu, senyumnya adalah satu-satunya penopang yang tersisa bagi anak-anaknya. Tetapi senyum itu terasa seperti topeng yang sangat berat. Budi, suara Dewi terdengar seperti bisikan di tengah malam yang sunyi, ketika anak-anak sudah terlelap di atas kasur tipis mereka. Bagaimana dengan sewa rumah bulan depan? Pemilik kontrakan datang lagi tadi siang. Budi hanya mampu memalingkan wajahnya. Rasa gagal membakar tenggorokannya. Aku akan mencari cara. Aku akan mencari pekerjaan apa saja, Wi. Mencuci piring, memanggul barang, apa saja. Aku bersumpah. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan yang harus mereka hadapi bersama anak-anak. Ananta, si sulung yang cerdas dan bercita-cita menjadi guru, dan Bayu, si bungsu yang polos dan periang. Pagi itu, saat matahari bersinar kejam menembus celah-celah jendela, Dewi memanggil mereka. Air mata Dewi tumpah sebelum kata-kata itu berhasil keluar dari bibirnya. Budi berdiri di ambang pintu, tak sanggup melihat mata anak-anaknya. Nak, Dewi menarik napas, seorang mengambil seluruh udara di ruangan itu. Budi dan Ibu belum menemukan pekerjaan. Uang kita tidak cukup untuk membayar biaya sekolah kalian lagi. Untuk sementara, kalian harus berhenti sekolah. Ruangan itu sunyi, keheningan yang menyiksa. Seolah waktu berhenti sejenak, dan hanya suara tangisan Dewi lah yang terdengar, menyayak. Ananta, yang selalu mengerti, merasakan jantungnya mencelos. Bukan karena ia harus berhenti belajar, tetapi karena ia melihat rasa sakit yang mendalam di mata ayahnya. Ia melihat bagaimana masa depan yang selama ini ia impikan, masa depan di mana ia bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan, hancur menjadi debu. Ananta mendekati ibunya, mencoba menjadi tiang yang kokoh. Ibu jangan khawatir, kata Ananta, suaranya berusaha tegas, meskipun ada getaran kecil di dalamnya. Kami akan mencari pekerjaan apapun yang bisa kami lakukan. Bayu yang belum sepenuhnya mengerti arti kata berhenti sekolah dan kekurangan, hanya memandang kakaknya dengan mata yang bingung. Ia memeluk lutut ibunya, merasakan kehangatan yang perlahan memudar dari tubuh wanita itu. Tapi, siapa yang akan membacakan cerita dongeng kepadaku? Tanya Bayu polos, air mata perlahan mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena ia melihat kedua orang tuanya menangis. Pertanyaan polos Bayu itu justru menjadi pisau yang menusuk hati Budi dan Dewi. Bagaimana mungkin kemiskinan merenggut bukan hanya pendidikan, tetapi juga masa kecil anak-anak mereka? Keputusan itu terasa seperti mengubur hidup-hidup. Ananta dan Bayu, pada usia di mana mereka seharusnya belajar, kini harus berjibaku mencari uang. Ananta mulai memanggul barang di pasar, sementara Bayu dengan tubuh kecilnya mencoba menjual koran bekas di sudut jalan. Malam harinya, saat matahari terbenam, pemandangan yang dulunya menjadi ritual kebahagiaan mereka
kini terasa seperti tontonan yang kejam. Langit merah jingga seolah mengejek penderitaan mereka, mengingatkan pada kehangatan yang telah hilang. "Kita harus tetap bersatu, Budi," bisik Dewi, mencoba menenangkan suaminya yang menggenggam tangannya erat-erat seolah Dewi akan menghilang. "Aku tahu, Dewi. Tapi rasanya begitu sulit melihat anak-anak kita harus berhenti sekolah demi mencari nafkah. Aku merasa seperti gagal total sebagai seorang ayah." Ananta dan Bayu yang duduk di samping mereka berbagi pandangan singkat yang menyiratkan kedewasaan yang dipaksakan. "Ayah dan ibu, jangan khawatir tentang aku dan Bayu." Ananta kembali mengulang kalimat itu, berharap ia bisa meyakinkan dirinya sendiri dan orang tuanya. "Kami sudah besar kok. Ya ayah ibu, kami akan selalu bersama kalian. Apapun yang terjadi, kami tidak akan meninggalkan ayah dan ibu." Mendengar janji tulus itu, Budi menundukkan kepala. Genggaman tangannya pada Dewi mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Kebersamaan yang mereka pertahankan terasa begitu rapuh, berdiri di atas puing-puing impian yang telah hancur. Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam, bukan lagi dengan harapan, melainkan dengan ketakutan yang mencekam. Takut akan kegelapan malam yang tidak hanya membawa dingin, tetapi juga kelaparan dan keputusasaan yang semakin nyata. Mereka tidak tahu sampai kapan bersama akan cukup untuk melawan dunia yang seolah-olah telah memutuskan untuk menghancurkan mereka. Keluarga Surya mulai menjalani rutinitas baru yang kejam. Pagi buta, ketika kabut masih menggantung tebal, Ananta sudah berdiri di pasar. Tubuhnya yang kurus kini harus memanggul karung beras dan sayuran yang jauh lebih berat dari buku-buku yang biasa ia bawa. Keringat bercampur debu dan rasa perih di pundaknya adalah pengingat konstan akan kenyataan barunya. Suatu sore, seorang pedagang tua menampar punggung Ananta dengan kasar. "Anak tidak berguna, kerja cepat. Kalau tidak mau kerja, sana kembali ke sekolahmu," teriaknya. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ananta hanya bisa menundukkan kepala, menggigit bibir, dan mendorong kembali air mata yang mendesak keluar. Sekolah. Kata itu terasa seperti kenangan mewah yang tak lagi terjangkau. Sementara itu, Bayu yang mungil harus menghadapi kerasnya jalanan. Dengan koran bekas di tangan yang kedinginan, ia harus bersaing dengan anak-anak jalanan lain yang lebih besar dan lebih agresif. Seringkali korannya direbut, uang recehnya dicuri, dan yang tersisa hanyalah tatapan kosong dari orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Rasa lapar di perutnya terasa semakin menusuk setiap kali ia melihat anak-anak lain tertawa riang sambil berjalan pulang dari sekolah. Seragam mereka bersih dan rapi. Bayu merindukan bau buku dan suara gurunya. Ia merindukan menjadi anak-anak. Di rumah, suasana berubah menjadi medan pertempuran hening. Budi yang merasa tak berguna semakin sering menghabiskan waktu di luar, mencari pekerjaan apapun, meskipun hanya menjadi penonton penderitaan orang lain. Ketika ia pulang, keheningan menyelimuti dirinya. Ia tak sanggup menatap mata Dewi. Ia tahu, di balik mata Dewi yang sembab, ada pertanyaan dan rasa sakit yang sama. Mengapa kita membiarkan ini terjadi pada anak-anak kita? Mereka jarang berbicara lagi. Kata-kata yang dulu menjadi jembatan penghubung cinta mereka, kini berubah menjadi beban. Suatu malam, Bayu pulang dengan kaki pincang dan bekas memar di lengannya. Uang hasil jual korannya hilang. Dewi segera merawat luka fisik Bayu, tetapi luka di hatinya jauh lebih dalam. "Bayu, kenapa kakimu?" tanya Dewi, suaranya bergetar menahan tangis. Bayu terlalu lelah untuk berbohong, hanya memeluk ibunya erat-erat dan berbisik. "Uangnya diambil orang jahat, Bu. Maafkan Bayu." Melihat adegan itu, Budi terpaku di ambang pintu. Ia merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. Anak lelakinya, darah dagingnya, terluka dan ketakutan karena ketidakmampuannya sebagai ayah. Rasa bersalah itu menusuknya seperti ribuan jarum. "Ini semua salahku, Dewi.
kata Budi, suaranya parau, pecah oleh keputusasaan. Seandainya aku bisa menjaga pekerjaan itu. Seandainya aku lebih baik. Dewi menoleh, tatapannya lelah. Jangan bicara begitu, Budi. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi ia berhenti. Mata mereka bertemu dan Dewi melihat kehancuran di mata suaminya. Ia melihat seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk keyakinan pada dirinya sendiri. "Tapi apa, Wi?" tanya Budi lirih. "Tapi aku takut, Budi. Aku takut melihat Ananta dan Bayu menjadi tua sebelum waktunya. Aku takut kebersamaan kita ini hanya tinggal janji yang kita ucapkan di tengah badai. Kapan semua ini akan berakhir?" Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras. Dewi tidak lagi menangisi kemiskinan. Ia menangisi hilangnya harapan di rumah mereka. Dialog mereka terhenti oleh langkah kaki Ananta yang masuk membawa pulang beberapa lembar uang hasil kerjanya. Ananta, meskipun lelah, selalu mencoba menyunggingkan senyum. "Ayah, Ibu, ini ada sedikit uang." Dia meletakkannya di atas meja reyot itu. "Aku berhasil memanggul barang-barang lebih banyak hari ini." Budi menatap uang lusuh itu, lalu beralih menatap wajah Ananta yang tirus dan matanya yang kini terlihat terlalu dewasa untuk usianya. Ia tidak melihat seorang anak yang membawa pulang uang, tetapi seorang anak yang membawa pulang sisa-sisa masa kecilnya yang telah dikorbankan. Ini seharusnya tidak perlu kau cari, Nak," kata Budi, suaranya tercekak. Ia meraih tangan Ananta yang kasar dan penuh kapalan. Tanganmu seharusnya memegang pena, bukan karung." Ananta hanya menggenggam tangan ayahnya, senyum pahit di bibirnya. "Tangan ini kuat, Ayah. Tangan ini akan menopang kita. Kita tidak akan membiarkan ayah dan ibu sendirian." Sore itu, mereka duduk lagi di beranda, menyaksikan matahari terbenam. Pemandangan itu, yang dulunya menyatukan mereka, kini menjadi refleksi dari hati yang berdarah. Merah, kuning, jingga, warna-warna indah yang terasa palsu, kontras dengan kegelapan yang merayap masuk ke dalam rumah dan jiwa mereka. Bayu menyandarkan kepala kecilnya di bahu Budi, terlelap karena kelelahan, bukan kenyamanan. Budi memandang wajah lelah putranya, melihat goresan memar di kulitnya yang halus. Budi berbisik kepada Dewi, "Aku ingin kita kembali ke masa itu, Wi. Masa di mana senja hanya berarti akhir dari hari yang indah, bukan awal dari malam yang penuh ketakutan." Dewi menyandarkan kepalanya di bahu Budi, air matanya membasahi kemeja usang suaminya. "Kita akan kembali, Budi. Kita harus percaya." Meskipun keyakinan itu kini terasa seperti seutas benang sutra yang bisa putus kapan saja. Di tengah keheningan, mereka tidak lagi merasa bersatu oleh kebahagiaan, melainkan oleh beban penderitaan yang sama-sama mereka pikul. Perjuangan mereka bukan hanya melawan kemiskinan, tetapi juga melawan perpecahan jiwa yang dipicu oleh rasa bersalah dan keputusasaan yang semakin mendalam. Beberapa bulan berlalu dan situasi tidak membaik. Justru, nasib seolah menunjukkan kekejamannya yang tanpa batas. Tubuh Budi yang sudah letih oleh pencarian kerja tanpa hasil dan rasa bersalah yang membebani, akhirnya runtuh. Suatu pagi, ia terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di dada. Wajahnya pucat pasi dan ia tak mampu bangkit dari tempat tidur. Kelelahan ekstrim dan tekanan batin telah mengambil korban terbesarnya. Dewi panik. Tanpa uang, membawa Budi ke klinik pun menjadi mimpi buruk. Ia hanya bisa memberikan obat warung seadanya dan mengompres dahi suaminya yang demam tinggi. Kini, bukan hanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga biaya pengobatan yang tak pasti. Beban keluarga kini sepenuhnya beralih ke pundak Ananta dan Bayu. Ananta bekerja lebih keras di pasar, memaksakan diri mengangkat beban yang melampaui batas fisiknya. Bayu, yang kini semakin kurus, harus menjajakan apa saja.
mulai dari kantong plastik bekas hingga air mineral, dengan harapan bisa membeli bubur untuk ayahnya. Suatu malam, Bayu pulang dengan uang hanya Rp2.000. Ia menyerahkannya kepada Dewi, dan air mata menggenang di mata kecilnya. Bayu sudah berusaha, Bu, tapi banyak orang tidak mau beli. Bayu lapar, tapi ayah harus makan. Melihat putranya yang menahan lapar demi ayahnya, Dewi memeluk Bayu erat-erat, tangisnya pecah menjadi isak yang tertahan. Ia merasa seperti ibu yang paling gagal di dunia. Ia menoleh ke kamar, tempat Budi terbaring lemah, sesekali merintih. Di sana, ia melihat Budi juga menangis dalam diam, menutupi wajahnya dengan selimut lusuh. Ayah itu tidak hanya sakit fisik, tetapi juga remuk jiwanya. Anak-anak, mereka terlalu menderita, Wi. Budi berbisik lemah saat Dewi mendekatinya. Aku tidak sanggup melihat mereka. Lebih baik aku mati saja, agar beban kalian berkurang. Kata-kata itu menghantam Dewi seperti badai. Ia meraih tangan Budi, menggenggamnya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Jangan pernah bicara begitu, Budi. Kita sudah berjanji. Kita akan melewati ini bersama-sama. Apa artinya kebersamaan ini kalau kau menyerah? Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan marah, di dalamnya terkandung cinta yang putus asa. Ananta yang mendengar semuanya dari luar kamar masuk. Ia membawa mangkuk bubur hangat yang ia beli dengan uang terakhirnya. Ia meletakkannya di samping Budi, dan kemudian ia berlutut di sisi ranjang. Ayah tidak boleh mati. Siapa yang akan melihat aku menjadi guru nanti? Siapa yang akan melihat Bayu kembali ke sekolah? Ananta mengeluarkan sebuah buku pelajaran matematika usang yang selalu ia bawa, satu-satunya benda yang tersisa dari kehidupan lamanya. Aku tidak berhenti belajar ya. Aku belajar setiap malam di bawah lampu jalan. Ayah harus sembuh, karena harapan kami adalah ayah. Kata-kata Ananta berhasil menembus keputusasaan Budi. Air mata mengalir di pipi Budi. Bukan lagi air mata kegagalan, tetapi air mata rasa syukur yang menyakitkan karena memiliki anak-anak sekuat ini. Namun, kenyataan tetaplah kejam. Setelah Budi sedikit membaik, Dewi harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Mereka tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Mereka membutuhkan pekerjaan stabil, dan kota kecil ini sudah tidak menawarkan apa-apa. Budi, kita harus pergi, kata Dewi suatu malam saat matahari terbenam. Mereka duduk berempat, ritual terakhir mereka sebelum keputusan besar. Pergi kemana, Wi? Ke kota besar. Ada pamanku di sana. Mungkin ia bisa membantumu mencari pekerjaan buruh kasar di pelabuhan. Kita tidak bisa meminta anak-anak terus bekerja seperti ini. Wajah Budi, Ananta, dan Bayu terangkat. Kota besar, itu berarti harapan, tapi juga perpisahan. Aku ikut, Bu, seru Ananta dan Bayu serempak. Dewi menggeleng, air matanya kembali membasahi pipinya. Tidak, Nak, kita tidak punya cukup uang untuk hidup berempat di sana. Kalian harus tinggal di sini. Tinggal bersama nenek kalian di desa sebelah. Jaga diri kalian. Uang yang ayah dan ibu kirim akan digunakan untuk kalian kembali sekolah tahun depan. Janji. Keputusan itu adalah luka yang paling dalam. Bukan lagi kehilangan materi, melainkan perpecahan kebersamaan mereka, hal yang paling mereka perjuangkan. Bayu menangis histeris. Ia memeluk kaki ibunya. Bayu tidak mau. Bayu mau ikut ayah dan ibu. Siapa yang akan melihat matahari terbenam bersama kita? Ananta tak bersuara, tetapi air mata dingin mengalir dari matanya. Ia mengerti. Keputusan ini adalah pengorbanan terbesar orang tuanya demi masa depan mereka. Ia harus menjadi yang terbuat. Budi memeluk kedua putranya, merasakan kehangatan yang mungkin akan hilang untuk waktu yang lama. Dengar, Nak, katanya suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Ayah dan ibu pergi untuk kembali. Setiap senja yang kalian lihat, anggaplah itu adalah janji kami.
Janji bahwa kami akan kembali dan kita akan melihat matahari terbenam bersama lagi di tempat ini saat kalian sudah menjadi guru dan orang sukses. Saat matahari benar-benar tenggelam, mewarnai langit dengan spektrum duka, mereka berempat berpelukan erat. Itu adalah janji yang terucap di tengah kepedihan yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Dewi dan Budi pergi, meninggalkan dua putra mereka, membawa hanya satu koper usang dan harapan tipis yang terasa berat seperti batu. Ananta dan Bayu berdiri di depan rumah menatap punggung orang tua mereka yang semakin menjauh. Mereka tidak lagi hanya melihat matahari terbenam, tetapi juga menyaksikan seluruh dunia mereka meredup. Dengan hanya satu janji sebagai satu-satunya cahaya, mereka telah belajar menghargai kebersamaan dan kebahagiaan yang hilang. Dalam setiap senja yang datang, mereka melihat bukan hanya janji, melainkan harga yang harus dibayar untuk seutas harapan. Dan mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah melupakan harga yang menyakitkan itu.